Untuk menjawab kritik dari 5 arsitek Indonesia soal desain Garuda di Istana Negara Ibu Kota Baru Indonesia, kami telah bersama pendesain karya seni tersebut, ada Bapak Nyoman Nuarta yang malam ini berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat malam Pak Nyoman. Selamat malam, Mbak. Pak Nyoman, boleh digambarkan kepada kami sebelum kita bicara lebih lanjut soal desain Istana Negara, boleh dijelaskan kepada kami soal keikutsertaan Pak Nyoman dalam mendesain Istana Negara di Ibu Kota Baru? Baik, saya diundang untuk ikut sayembara itu. Kalau nggak salah ada beberapa arsitek juga ikut. Kemudian kita dapat tugas yaitu 12 desain yang harus selesai dalam 12 hari. Ya saya ikut aja karena nggak tahu dasarnya saya dipilih itu kenapa. Ya. Saya ikut saja, kemudian baru-baru ini saya dengar saya terpilih sebagai pendesain istana. Ya. Sehingga ya saya mendapatkan tugas dalam waktu 1 bulan ini harus mampu menyelesaikan prarencana. Karena desain yang kita itu sangat dasar sekali. Ya memang ada tuduhan saya ini kok pematung bikin karya arsitek. Saya itu mendirikan Biro Arsitek tahun 75. Ya. Itu menangani proyek-proyek saya sendiri bagian besar. Dan juga karena aturan dari negara kalau ingin dapat proyek dari pemerintah kan harus ada PT. Kemudian tahun 90-an saya mendirikan PT Megapola, ya, dan terakhir namanya Nuar Konsultan, ya, dari holdingnya dari Nuar itu. Nah itu yang mungkin perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru, karena banyak juga seorang dokter bikin juga perusahaan arsitek gitu ya. Kan banyak ahli-ahli yang lain yang dikerahkan gitu. Nah, kalau kebetulan saya ini saya memang bekerja sudah lama dengan para arsitek, ahli-ahli struktur gitu ya. Karena waktu saya sekolah pun kebetulan saya memenangkan sayembara proklamator. Saya desain sendiri dan saya ikut sendiri pada saat itu, tidak punya grup. Tahun berapa itu lupa saya itu, 78 kalau nggak salah. Ya. Di Pegangsaan itu disembarakan secara nasional. Kebetulan saya ikut sendiri tanpa grup dan memenangkan sayembara itu. Jadi saya bukan orang baru dan mengerjakan pekerjaan arsitek. Ya, jadi termasuk museum saya ini saya desain sendiri lah ya. Juga GWK. Ya, GWK itu juga kita desain sendiri, arsiteknya, ya tentu bekerja sama dengan ahli struktur, ahli gempa, ya. Juga kita kirim juga ke wind tunnel test untuk meyakinkan struktur kita kuat nggak terhadap terpaan angin. Ya. Pak Nyoman, bagaimana jawaban Bapak terkait dengan kritik yang dilayangkan oleh Asosiasi Arsitek yang menyebut bahwa desain Istana Negara yang merupakan karya Bapak ini tidak ramah lingkungan? Saya nggak ngerti ramah lingkungan itu seperti apa. Karena begini, bilah-bilah itu yang kelihatan garis-garis nih dalam basic design itu adalah semacam sunscreen. Jadi patung ini tidak akan pernah tertimpa dapat pencahayaan langsung dari matahari ke kaca. Kacanya jauh di belakang. Kemudian kita ada catwalk 1 meter untuk membersihkan kaca tanpa harus pakai gondola. Nah, artinya apa? Kita bisa mengurangi yang namanya radiasi sehingga panasnya bisa kurang, ya. Dan dari dalam juga masih lihat view tanpa kelihatan dari luar. Artinya listrik itu akan bisa berkurang untuk AC-nya. Ya. Yang saya nggak ngerti, ini mereka sebelum tahu tapi sudah terlalu jauh mengatakan bahwa ini tidak ramah lingkungan, gitu ya.
Nah, kami terbiasa bekerja bersama dengan ahli-ahli. Ya, itu. Jadi ini bukan kerja sendiri. Ya, kami hasil diskusi dan sebagainya. Nah, kebetulan kenapa Garuda? Garuda ini kan sudah jelas kesepakatan bangsa, ya, yang kemudian jadi Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ini memang tidak itu, ya. Maksudnya apa? Kalau kami mengambil karya-karya etnik masing di daerah-daerah itu, kita mempunyai budaya etnik yang begitu banyak. Kalau saya taruh di situ kayak apa? Ramai sekali gitu. Jadi supaya menghilangi kecemburuan dari masing-masing etnik itu, saya ambil Garuda itu sebagai yang sudah ada kesepakatan secara nasional. Itu maksudnya, ya. Jadi saya mengambil itu supaya lebih jelas lagi, udah jelas itu alat pemersatu. Kalau dibilang kuno tuh tidak modern, ada juga bilang itu. Saya bilang yang modern tuh apa? Sekarang saya tanya, orang Badui itu, ya, orangnya sederhana, tidak merusak lingkungan. Apa itu orang kuno atau orang modern? Buat saya dia modern sekali karena wawasan lingkungannya luar biasa. Kurang lebih itu. Jadi ngukur modern itu perdebatan panjang. Ya, karena kebetulan tahun 76 saya bergabung dengan gerakan seni rupa baru yang menghapus perbedaan-perbedaan itu. Misalnya gini, seorang arsitek boleh aja bikin patung, boleh saja melukis, nggak ada yang melarang. Ya, itu kreativitas itu tidak boleh dilarang, asal jangan menyalahi aturan. Gitu. Nah itu kalau saya prinsipnya begitu, tidak boleh unsur kreativitas itu dilarang-larang. Ya, itulah gerakan seni rupa baru itu mempelopori kebebasan untuk berkarya. Artinya meskipun kritik terus berdatangan, artinya terus ketika kritik terus berdatangan, apakah Pak Nyoman sudah punya rencana untuk membuat karya lain yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan kita, Pak? Oh iya, saya punya rencana cukup besar juga. Saya akan membangun kawasan budaya dan pariwisata di Bandung. Ya, nanti kalau ada waktu saya bisa tayangkan gitu. Nah itu besar sekali dan itu kita pembiayaannya dengan teman-teman, tidak dengan biaya pemerintah, ya. Itu ada dan tidak satu. Saya ada beberapa proyek yang berkaitan dengan arsitek. Nggak tahu tuh kenapa orang-orang percaya sama saya. Ya jangan salahkan saya dong. Juga kenapa saya menjadi pemenang, jangan salahkan saya. Saya tidak ngemis-ngemis karena buat saya banyak kerjaan juga. Gitu. Baik. Lambang Garuda dipilih untuk menjembatani seluruh etnis yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Nyoman Nuwarta sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini.